Cerita ini terjadi saat saya masih kecil ya. Saya tinggal di sebuah kota kecil yang jauh dari kebisingan kota besar, seperti anak kecil yang tumbuh di kota-kota kecil. Cerita-cerita mistik dan menyeramkan tentang hal gaib menjadi bagian dari hidup saya. Jika anak-anak di kota besar mengenal cerita Cinderella atau Putri Salju, saya lebih sering mendengar cerita tentang kuntilanak, genderuwo, dan lain sebagainya. Yo. Mungkin Anda yang tidak terbiasa mendengar cerita mistis meragukan cerita ini, tetapi inilah yang saya alami. Saat masih kecil, saya diwajibkan mengaji oleh kedua orang tua saya. Saya dan teman-teman saya waktu itu usia 7 tahun. Setiap sore selalu belajar mengaji di sebuah masjid yang jaraknya 10 menit jika berjalan kaki dari rumah saya. Pelajaran mengaji dimulai pukul 3 sore dan berakhir 5 sore ya. Seperti anak-anak pada umumnya, saya sering tidak langsung pulang setelah selesai mengaji. Saya dan teman-teman sering bermain petak umpet sebelum pulang. Yuk, siapa? Dulu waktu kecil suka bandel. Padahal saya tahu ibu akan marah jika saya pulang ketika azan maghrib berkumandang. Peraturan ibu salah satunya adalah saya harus pulang sebelum maghrib. Itu dulu gak boleh keluar waktu maghrib dulu ya. Cuman posisi anak kecil mungkin masih bandel ya. Oke, kita lanjut. Namanya juga anak kecil, saya sering melanggar peraturan itu untuk bermain bersama teman-teman. Sampai sebuah kejadian membuat saya kapok. Saat saya kecil, beredar cerita tentang kuntilanak yang mendiami sebuah pohon beringin. Nah, karena saya tidak percaya, saya dan teman-teman cuek saja bermain petak umpet di sekitar pohon beringin yang dimaksud. Entah mengapa sore itu terasa berbeda dari hari biasanya. Udara terasa dingin, padahal tidak hujan. Di situ saya mulai takut sih, cuman saya nggak percaya. Nah, saat giliran saya bersembunyi, saya memilih bersembunyi di balik pohon beringin. Saya menunggu hingga teman saya menemukan saya. Suasana sudah pasti sunyi. Hanya sesekali saya mendengar langkah teman saya yang mencari kami yang bersembunyi. Sayup saya mendengar suara tangisan. Bayangin loh, pelan-pelan dan lama-lama menjadi makin jelas. Bulu kuduk saya merinding. Saya menyadari sumber suara berasal dari atas pohon beringin. Sempat berpikir bahwa mungkin itu teman saya yang iseng. Tapi teman-teman perempuan saya tidak ada yang bisa memanjat pohon. Dengan sisa keberanian saya melihat ke arah atas pohon beringin tersebut. Bayangin loh, jantung saya seperti berhenti berdetak melihat makhluk aneh di atas sana. Mungkin itu seperti perempuan berambut panjang. Saya tidak melihat wajahnya, tetapi dia sedang mengusap-ngusap rambutnya yang sangat panjang. Mirip dengan hantu perempuan yang saya lihat di layar kaca. Kamu pernah kan lihat di layar kaca seperti hantu-hantu itu? Suara yang awalnya menangis berganti menjadi suara tawa. Suasana menjelang senja membuat peristiwa itu puluhan kali lebih menakutkan. Otomatis, saya juga masih kecil, saya menutup mata lalu berteriak ke arah teman-teman. Saya langsung menangis sejadi-jadinya. Untungnya seorang penjaga keamanan kampung lewat dan mengantar saya pulang, sob. Sampainya saya di rumah, saya menceritakan semuanya pada ibu dan ayah saya. Menurut mereka, itulah kuntilanak yang sering diceritakan warga. Dia sudah lama menghuni pohon beringin tersebut. Mulai saat itu, saya dan teman-teman tidak berani lagi bermain di sekitar pohon beringin tersebut. Bahkan lewat saja, saya masih trauma dan tidak berani melihat pohon itu. Kalaupun terpaksa lewat, saya akan membaca ayat kursi. Untungnya, saya tidak pernah lagi melihat penampakan kuntilanak itu, sob. Dan saya tidak mau hal itu terulang. Cukup sekali dan sekali baik. Oh, iya.